Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Qamar Rahmawati dengan NIM 22032181381365 dari offering B, kelompok statistik inferensial kelompok 3. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai uji signifikansi simultan atau UJF. Nah, sebenarnya uji signifikansi simultan atau UJF ini adalah pengujian yang ada pada analisis regresi majemuk. Nah, saya mendapatkan subbab dari kelompok saya yaitu UJF ini, gitu ya. Nah, UJF itu menunjukkan signifikansi pengaruh variabel independen atau variabel bebas yang dituangkan ke dalam suatu model terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, atau dengan kata lain kita bisa bilang bahwa UJF ini menjadi penentu pemilihan analisis signifikansi secara keseluruhan pada model regresi berganda atau majemuk. Nah, bagaimana hipotesa atau parameter dalam hipotesanya? Nah, dari sini kita bisa tahu di hipotesis 0 yang kita bisa bilang bahwa keseluruhan parameter atau tolak ukur dalam model yang nilainya sama dengan 0 atau bisa kita bilang suatu variabel independen atau bebas tidak dapat menunjukkan maksud yang signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Nah, persamanya apa? H0 sama dengan beta 1 sama dengan H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sampai di beta I sama dengan nilainya adalah 0. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah seluruh parameter atau tolak ukur secara simultan yang nilainya sama dengan 0. Atau dengan kata lain kita bisa mengartikan bahwa seluruh variabel independen atau variabel bebas itu dapat menunjukkan maksud yang signifikan secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nah, persamaannya seperti apa? Permulaan seperti apa? H1 itu nilainya adalah beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan hingga beta I tidak sama dengan 0, seperti itu. Lalu bagaimana nih langkah-langkah pengujian yang bisa kita lakukan dengan menggunakan uji F atau signifikansi simultan? Secara umumnya itu ada 4 step. Yang pertama ada tentukan hipotesis, lalu pilih tingkat signifikansi, lalu selanjutnya ada kriteria pengujian, dan yang terakhir adalah hitung nilai F. Nah, ditentukan hipotesis kita sudah membahasnya di slide sebelumnya, bahwa dijabarkan menjadi H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga beta I sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatifnya H1 itu bernilai beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan hingga beta I tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan memilih tingkat signifikansi. Secara umum, tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Lalu ada kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini secara umum ya, bukan hanya tentang bagaimana metode yang kita gunakan, tapi secara umumnya itu H0 diterima apabila F kurang dari sama dengan F alpha, K dikurangi 1, dan K min N-1. Sedangkan H0 ditolak itu ketika F lebih dari F alpha, yaitu K-1 dan K N-1, seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa memasukkan atau melakukan metode-metode untuk perhitungan nilai F. Nah, bagaimana nih kriteria pengujian yang seperti tadi bilang saya sesuai metode-metodenya. Nah, kriteria pengambilan keputusannya itu ada 2, melalui perhitungan manual atau melalui penggunaan aplikasi SPSS. Nah, di perhitungan manual ini juga termasuk dalam penggunaan Microsoft Excel, lebih tepatnya ya. Nah, apabila F hitung itu kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan F hitung lebih dari F tabel, itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, sedangkan untuk aplikasi SPSS, kita menggunakan signifikansi pada tabel ANOVA, tepatnya pada signifikansi regression. Nah, itu karena tadi kita sudah menentukan taraf signifikansi yang secara umum itu adalah 0,05, maka apabila signifikansi regressionnya itu lebih dari 0,05, H0-nya diterima. Sedangkan bila kurang dari 0,05, H0 ditolak
dan H1 diterima. Seperti itu. Lalu agar kita bisa lebih memahami maksud dari UJF ini, kita langsung aja masuk ke contoh kasus. Nah, ini saya sudah punya data, kelompok kami sudah mempunyai data tentang penelitian mengenai bagaimana pengaruh motivasi yang disimpulkan dengan X1 terhadap minat yang disimpulkan dengan X2 terhadap prestasi belajar siswa SMA pada materi fisika topik kinematika. Nah, prestasi ini kita simpulkan sebagai Y. Nah, penelitian ini dilakukan kepada 12 siswa SMA. Nah, kita bisa tahu di sini ada 12 subjek gitu ya. Kita langsung aja nih untuk melakukan pengujian ya. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan pengujian, kita lebih dulu enaknya itu buat tabel penolong. Nah, tabel penolong di sini itu berfungsi kalau misalnya kita melakukan pengujian dengan perhitungan manual ataupun dengan Excel, itu sangat mempermudah karena kita tinggal input aja kebersamaan yang kita gunakan. Nah, ini saya sudah menggunakan tabel penolongnya ini setelah Y ini ya. Ada X1 dikali dengan Y, 75 dikali 8, ini saya di contoh ya, 75 kali 80 nilainya 6000. Lalu ada X2 dikalikan dengan Y, juga sama, X2 dikalikan dengan Y. Lalu ada X1 dikalikan dengan X2, ini misal kita contohkan 75 kali 75, hasilnya 5625. Lalu ada tabel X1 dikuadratkan, X2 dikuadratkan, dan Y dikuadratkan. Nah, kita mendapatkan jumlah atau sigma dari setiap variabel ini atau konstanta ini sebesar sekian. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan ke dalam persamaan-persamaan yang sudah kita buat. Nah, pertama kita akan melakukan pengujian menggunakan perhitungan manual. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai-nilai konstanta yang diperlukan dalam perhitungan. Ya, yang pertama kita memasukkan nilai statistik ke persamaan yang digunakan. Kita mencari tahu besarnya sigma X1 kuadrat. X1 di sini X kecil ya, bukan X besar. Nah, itu nilainya sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N. Nilainya seperti ini. Dan selanjutnya ini ada X kecil kuadrat, X kecil 2 kuadrat, ada Y kecil kuadrat, dan juga X1Y kecil ya, X2, sigma X2Y, dan juga X1 X2 kecil sigmanya gitu. Ini kita sudah dengan memasukkan semua variabel yang sebelumnya, atau konstanta nilai-nilai sebelumnya, kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah memasukkan nilai statistik ke persamaan yang digunakan, mohon maaf, kita bisa menentukan nilai konstanta B1 dan B2. Nah, nilai konstanta B1 itu nilainya sama dengan sigma X kecil 2 kuadrat dikali dengan sigma X kecil 1 Y kecil dikurangi sigma X1 kecil X2 kecil dikali dengan sigma X2 Y kecil. Lalu dibagi dengan sigma X1 kecil kuadrat dikali lagi sigma X2 kecil kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kecil dikuadratkan. Hasilnya adalah untuk B1 0,192. Sedangkan untuk konstanta B2 itu kita menggunakan kita dibalik aja. Di sini tadi X2 kita menggunakan di sini X1. Lalu di sini X1 kita menggunakan di sini X2. Seterusnya. Jadi tinggal membalik nilai konstantanya persamaannya itu kita dibalik aja, dan kita menemukan nilai B2 itu 0,889. Nah, setelah menentukan nilai konstanta B1 dan B2 nih, B2-nya ketemu nih, kita bisa langsung mengetahui nilai koefisien korelasi ganda atau RY12. Nah, RY12 ini bernilai akar B1 dikali dengan sigma X1 kecil Y ditambah B2 sigma X2 kecil Y kecil dibagi dengan sigma Y kecil kuadrat. Hasilnya adalah 0,916. Nah, kita menemukan R-nya nih. R-nya ini bisa kita bilang R kuadrat nih kalau nggak salah ya. Nah, si R ini itu bisa
kita masukkan untuk menghitung nilai F hitungnya. Nah, F hitung itu persamaannya adalah RY12 dikuadratkan dikali N dikurangi M dikurangi 1 dibagi dengan M 1 dikurangi RY12 dikuadratkan. Nah, N di sini itu adalah jumlah sampel. Jumlah sampelnya tadi kan yang diujikan itu kepada 12 siswa, jadi jumlah sampelnya ada 12. Sedangkan M itu jumlah variabel bebas atau independennya. Tadi kan variabel bebasnya ada dua nih, motivasi dan minat belajar siswa. Jadi ada dua ya M-nya. Satu. Nah, setelah itu kita masukkan aja tadi 0,916 kuadratkan gini dimasukkan, terus melakukan perhitungan dan hasilnya adalah untuk F hitung 23,625. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk F tabel. Nah, F tabel kita tahu penggunaan ada di tabel F ya, boleh dicari di sumber manapun, di Google atau di mana pasti ada, cari aja tabel F itu pasti keluar. Nah, karena tadi signifikansi yang kita gunakan itu adalah 5% atau 0,05, karena ini kan yang di pairs itu ada dua ya, jadi ada motivasi minat belajar terhadap prestasinya. Nah, ini makanya terus kita pakainya F tabel yang taraf signifikansinya 0,05. Nah, untuk pembilang kita menggunakan nilai M. M tadi kan banyaknya variabel bebas. Ya, variabel bebas tadi ada dua. Sedangkan penyebutnya adalah DB. DB di sini nilainya adalah N min M dikurangi 1. N-nya adalah jumlah dari datanya atau subjeknya, bisa kita bilang subjeknya ada 12 ya tadi, dikurangi 2 dikurangi 1 hasilnya 9. Lalu untuk nilai F tabelnya sama dengan F alfa M, DB itu sama dengan F 0,05 2/7 ya, ini untuk pembilangnya. Itu ketika kita cari di F tabelnya itu nilainya adalah 4,26 seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nilai F hitung itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Tadi kan F hitungnya 23,625 sedangkan F tabelnya 4,260. Nah, kalau F hitung lebih dari F tabel seperti yang sudah saya paparkan tadi, disimpulkan adanya bahwa H0-nya ditolak sehingga H1-nya diterima. Jadi disimpulkan terdapat pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA pada materi fisika topik kinematika. Seperti itu. Untuk pengujian dengan cara manual. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian dengan cara memanfaatkan penggunaan Microsoft Excel. Nah, kita tahu bahwa Excel ini adalah alat untuk analisis data yang sangat-sangat sederhana tapi sangat membantu untuk kita daripada nulis tangan gitu ya, ngitung satu-satu pakai kalkulator. Mungkin Microsoft Excel itu jauh lebih baik lah dibandingkan dengan menghitung secara manual gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk Microsoft Excel? Ini saya tunjukkan cuplikan atau screenshot ya Excel dari pengolahan data yang sudah saya lakukan pada data ini tadi yang pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada topik kinematika ya. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya ini adalah bentuk shortnya. Jadi saya cuma ambil sigmanya atau jumlah dari keseluruhan nilai yang ada di data tersebut. Nah, ini untuk motivasinya X1, minatnya X2, dan prestasinya Y. Dan ini tabel penolong yang tadi saya bahas di awal. Nah, untuk mengetahui nilai F ya, jadi kan kita juga tetap melakukan nilai F ya, untuk mencari F hitung itu berapa nilainya, tapi berapa. Nah, dengan menggunakan Excel ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan matriks yang digunakan. Nah, ini sudah saya berikan bantuannya di sini. Di sini ada persamaan untuk matriks yang digunakan. Nah, terus di sini sudah saya berikan bantuan untuk nilai N dan K. N tadi adalah jumlah dari datanya atau subjeknya, dan K itu adalah variabel independennya atau variabel bebas. Nah, terus kita masukkan aja nih dari matriks persamaan ini ke dalam kita masukkan ke dalam kolom-kolom tertentu seperti ini. Nah, untuk matriks A itu kita
Untuk kolom pertama itu nilainya N tadi kan 12, lalu sigma X1 847 dan sigma X2 nilainya 908 dan seterusnya sampai di kolom yang paling terakhir dan baris paling terakhir ini. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk matriks H itu nilainya sigma Y, terus yang kolom kedua ada sigma X1Y, dan yang terakhir ada sigma X2Y. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, terus kita menentukan matriks A1, A2, dan A3. Nah, apa bedanya nih matriks A1, A2, dan A3? Untuk A1 itu mengubah kolom 1 matriks A dengan matriks H. Jadi, kolom 1 yang ada di sini itu, yang ada di sini diganti dengan matriks H. Jadi, nilainya ini kan sama ya sebenarnya. Nah, tapi yang kolom pertama ini itu diganti dengan matriks H, sedangkan matriks A2 itu kolom keduanya dan matriks A3 itu kolom ketiganya diganti dengan matriks H. Nah, dari sini kita bisa mengetahui determinan daripada matriks tersebut. Nah, determinasi itu kita bisa menggunakan formula dari Excel yang mana itu nilainya adalah sama dengan MD term. Ini bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Nah, itu kita tinggal masukkan determinan A itu sama dengan MD term buka kurung, terus secara keseluruhan ini kita blok, tutup kurung, enter. Itu pun juga bisa dilakukan pada determinan A1, A2, dan A3 seperti itu. Nah, dari sini terus kita bisa menentukan nilai B1, B2, dan B3. Nah, nilai B1 itu dihasilkan dari determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nilainya 2,612. Sedangkan B2 itu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Nilainya 0,192. Lalu untuk B3 itu nilainya dari determinan A3 dibagi dengan determinan A. Nilainya 0,88. Ini sama persis seperti perhitungan yang sudah saya lakukan gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini terus kita mencari untuk F hitung dan F tabel kita terlebih dahulu mencari JKG dan R kuadrat. Nah, JKG di sini itu nilainya dari persamaan ini, sigma Y kuadrat min B1 sigma Y dikurangi B2 sigma X1Y dikurangi B3 sigma X2Y. Hasilnya adalah 107,335. Ini tinggal dimasukkan secara manual aja ya, sama dengan sigma Y kuadratnya ini dikurangi B1-nya ini gitu-gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja. Dan untuk SY kuadrat ini nilainya dari variansi sampel. Kita menggunakan formula yang ada di Excel yaitu sama dengan var.s atau variansi sampel. Nilainya adalah 60,606. Nah, untuk R kuadrat sendiri kita menggunakan persamaan ini, yaitu 1 dikurangi JKG per N-1 dikalikan SY kuadrat. Hasilnya adalah 0,839. Nah, prosentase untuk nilai R ini adalah 83,9%. Ini habis itu kita tinggal menghitung F hitung dan F tabel. Ini F hitungnya menggunakan persamaan ini sama seperti yang tadi ini, tapi kan karena sudah R kuadrat dan ini nilai sudah R kuadrat, kita tinggal masukkan saja. Nah, sedangkan F tabel kita menggunakan F inverse RT. Ini lalu dikalikan dengan dikalikan dengan K dan juga dikalikan dengan tinggal diinput aja, nanti ada F tabelnya itu variansinya itu signifikansinya berapa, 0,05, terus titik koma itu diisi dengan K, nilai K-nya 2, terus titik koma itu diisi dengan N dikurangi K dikurangi 1, hasilnya 9. Nah, itu kita bisa menemukan bahwa hasilnya 4,256. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai F hitung itu lebih dari F tabel. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan sedangkan H1 diterima. Jadi ada pengaruh dan motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa SMA pada topik fisika bab kinematika gitu ya. Seperti itu. Ini untuk Excel-nya. Jadi bisa dibuktikan ya daripada Excel-nya gitu. Nah, yang terakhir kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Ini sangat amat mudah sekali, jauh lebih mudah dibandingkan dengan kedua metode yang sebelumnya saya bahas ini.
di sini tuh kita tinggal input aja dengan aplikasi SPSS, terus habis itu kita bisa langsung dapat hasilnya gitu ya. Nah, ini saya menayangkan, ini adalah hasil screenshot saya terhadap pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk X1 ini dimasukkan tadi, X1 adalah motivasi, sedangkan S2 ini yang minat, Y-nya ada prestasi belajar. Lalu selanjutnya kita klik tombol analyze yang ada di atas sini dan memilih regression, yang lalu dipilih lagi yang bagian linear seperti itu. Lalu selanjutnya kita masukkan nih untuk dependent atau variabel terikannya, kita masukkan prestasi atau Y. Sedangkan independen kita masukkan motivasi dan minat, dimasukkan ke sini dengan menggunakan panah ini ya. Lalu kita langsung klik OK. Muncullah hasilnya berupa untuk UGF ini ya. Ini sebenarnya banyak ya, maksudnya hasilnya itu panjang gitu loh. Tapi untuk UGF sendiri kita bisa mengetahuinya dari tabel ANOVA di bagian regression, signifikansi di regression ini yang sebelah sini. Nah, dari data itu, nah ini sudah saya sendirikan ya ini ya untuk ANOVA-nya. Nah, ini untuk UGF kita bisa lihat dari signifikansi di regression ini. Nah, apabila karena kita tahu di sini nilai signifikansinya adalah 0,0000, which is atau artinya itu kurang dari 0,05. Nah, dimana seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sedangkan H1-nya diterima. Atau bisa kita katakan bahwa adanya pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar fisika siswa, belajar siswa SMA pada topik kinematika pembelajaran di fisika gitu. Nah, seperti itu untuk pembahasan UGF yang sudah saya jelaskan dari awal dan akhir. Nah, ketika sudah berada di penghujung PowerPoint-nya ya, jadi terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video saya kali ini, presentasi saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya dan juga bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa ataupun tenaga-tenaga pendidik yang membutuhkan UGF secara detail untuk UGF pada analisis regresi majemuk seperti itu. Nah, apabila ada pertanyaan mengenai presentasi saya kali ini, bisa menghubungi saya di email saya okta.qr.22118@student.um.ac.id. Sedangkan nomor handphone saya itu 081-249-091-020. Nah, untuk jika teman-teman tertarik nih untuk belajar tentang statistik, saya sendiri membuat suatu blog yang berisikan tentang artikel dan juga secara singkat tentang beberapa statistik inferensial seperti itu. Ini bisa dikunjungi saja di www.learnstatisticwithokta.blogspot.com seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya sekali lagi, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.